Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Sahabat Zain Amar rahimakumullah, berwudu merupakan syarat sah dalam menjalankan sholat. Terdapat hal-hal yang menjadi larangan atau dimakruhkan saat berwudu. Wudu sebagai syarat sah sholat diriwayatkan dalam hadis berikut. Allah tidak akan menerima sholat seseorang jika dia berhadas, terjadi hadas besar atau kecil, kecuali dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Larangan saat berwudu ini merupakan hal yang bersifat makruh. Muhammad Utsman Al-Qasid dalam kitab Fikih An-Nisa mengatakan, makruh hanya berkenaan dengan masalah larangan, namun tidak menunjukkan bahwa larangan tersebut haram ketika dilanggar. Berikut di antaranya. Yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudhu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang kedua adalah melafalkan niat wudhu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum wudu, dan niat itu adalah amalan hati. Mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib dan tidak pula sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Imam Ibnul Abil Is Al-Hanafi mengatakan, tidak ada seorang imam pun, baik itu Asy-Syafi'i atau selain beliau, yang mensyaratkan pelafalan niat. Niat itu tempatnya di hati berdasarkan kesepakatan mereka atau para imam. Selanjutnya yang nomor 3 adalah tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudu. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada satu waktu kami pulang bersama Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di tengah perjalanan, tak kala kami mendapatkan air di suatu tempat, sebagian sahabat tergesa-gesa melaksanakan sholat asar, sampai-sampai mereka terburu-buru dalam melakukan wudu. Tak kala rombongan kami bersama Rasulullah SAW menyusul mereka, didapati keadaan tumit-tumit mereka masih kering, belum tersentuh air wudu. Saat itulah Rasulullah SAW memperingatkan mereka. Dalam riwayat Al-Bukhari nomor 60 disebutkan dengan suara keras, kebinasaan dari api neraka bagi tumit-tumit itu, sempurnakanlah wudhu kalian. Dalam riwayat Al-Bukhari nomor 163 disebutkan, Rasulullah SAW mengulanginya 2 kali sampai 3 kali. Selanjutnya yang keempat adalah membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ibnu Al-Mubarak berkata, barang siapa yang membasuh atau mengusap lebih dari 3 kali dalam berwudu, maka dia tidak terjaga dari dosa. Imam Ahmad dan Ishaq menambahkan, tidak boleh menambah-nambah hitungan membasuh atau mengusap lebih dari 3 kali dalam berwudu, kecuali dalam keadaan darurat atau rajul mubtada. Dan selanjutnya yang kelima adalah boros dalam menggunakan air. Berlebih-lebih dan boros adalah hal yang tercela dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Demikian juga dalam berwudu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air.
Rasulullah SAW sendiri mencontohkan hal ini. Beliau biasa berwudu hanya dengan 1 mud saja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW biasanya berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sak sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari nomor 201 dan hadis Muslim nomor 326. Sedangkan konversi 1 mud, para ulama berbeda pendapat antara 0,6 sampai 1 liter. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk berhati-hati dalam berwudu, tidak terburu-buru, tenang dalam setiap basuhan wudu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.